akhirnya Satgas tim TPPU, tim tindak pidana pencucian uang yang dibentuk oleh pemerintah, berhasil membongkar impor emas yang tidak dikenakan atau tidak membayar retribusi berupa pajak kepada negara, ya. Keberhasilan ini tentu saja atau terbongkarnya impor emas ini merupakan tindak lanjut dari adanya 349 triliun keuangan yang mencurigakan di Kementerian Keuangan. Dalam hal ini kita patut memberikan apresiasi kepada Profesor Mahfud MD yang ternyata dia berhasil, ya, membuktikan kepada publik bahwa memang ada transaksi keuangan yang mencurigakan di Kementerian Keuangan yang memang disinggung juga pada saat itu, ya, pada saat di hadapan DPR. Mahfud telah menyinggung bahwa salah satunya dari pembelian emas, ya, impor emas ini sering sekali gitu kan, itu diloloskan pajaknya, seperti itu, tidak ada bayar pajak kepada negara. Bahkan kadang-kadang terjadi fiktif pula, ya, jadi ada impor emas tapi barangnya tidak ada. Dalam hal ini Mahfud sepertinya memang lebih cocok jadi Menko Polhukam, ya, ketimbang nanti menjadi wakil presiden. Karena ketika menjadi wakil presiden itu sebenarnya Mahfud hanya akan menjadi ban serep daripada presiden saja. Jadi sebetulnya Mahfud MD ini lebih cocok menjadi seorang Menko Polhukam, ya. Kalau Mahfud MD fokus di Menko Polhukam, sebenarnya Indonesia akan secara perlahan, ya, menjadi negara yang memiliki supremasi hukum yang baik, ya. Mudah-mudahan tidak hanya kasus 349 triliun di Kementerian Keuangan saja yang mampu dibongkar oleh Mahfud MD. Mudah-mudahan untuk kasus-kasus lainnya seperti adanya korupsi, ya, di Kominfo juga yang sudah mulai hilang-hilang, ya, mudah-mudahan diungkap kembali, dilaporkan ke publik, ya. Kinerja Menko Polhukam ini patut diapresiasi, ya, ketimbang mencari-cari tindak pidana pencarian uang, pencucian uang Pondok Pesantren Mahat Al-Zaitun, yang jelas dia adalah merupakan yayasan yang sudah jelas memang yayasan itu adalah dananya bersumber dari sumbangan masyarakat. Lebih baik sebetulnya Mahfud MD konsentrasi dengan persoalan-persoalan korupsi, ya, dan TPPU yang dilakukan oleh para
pengusaha hitam atau bahkan BUMN. Itu lebih jelas dan lebih nyata, ya. Kalau pesantren atau yayasan dicurigai atau diaudit, sebetulnya hampir seluruh yayasan berpotensi untuk, katakanlah, melakukan sebuah pelanggaran hukum terkait undang-undang yayasan. Sebagai contoh, sebagai yayasan tentu saja kan yayasan secara badan hukum tentu saja tidak bisa mengajukan sebuah permohonan pinjaman. Tetap saja pemohonnya adalah para pengurusnya atau pemilik daripada yayasan tersebut. Dan pada saat pencairan pinjaman uang itu pun tidak mungkin dimasukkan ke rekening yayasan, pasti diberikan kepada si pemohonnya, yaitu orangnya, bukan badannya, bukan badan hukumnya, tetapi orangnya, seperti itu. Dan tentu saja ketika uang itu dicairkan, ya yang harus diselidiki tentunya apakah uang itu dibelanjakan untuk aset yayasan. Biasanya seperti itu, ya kan? Karena yang membelanjakan juga adalah pengurus yayasan itu sendiri. Jadi sebenarnya daripada mengobok-obok pesantren, mengobok-obok yayasan yang jelas memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara, membantu pemerintah. Yayasan itu kan sebenarnya bersifat membantu pemerintah di dalam mengatasi persoalan-persoalan kesejahteraan, kemiskinan, pendidikan, seperti itu. Lebih baik negara konsentrasilah kepada para pejabat negara, para dirut-dirut BUMN yang sangat rawan melakukan sebuah, ya tadi, tindak pidana pencucian uang. Demikian, mudah-mudahan bangsa ini betul-betul menjadi bangsa yang sadar terhadap hukum, dan tentu saja hukum tertinggi sebetulnya adalah hati nurani. Semoga para penegak hukum di negeri ini memiliki hati nurani di dalam menerapkan hukum di Indonesia. Karena ketika pesantren diaudit, itu sebenarnya sudah sama saja kita tidak memiliki, atau bangsa ini tidak memiliki hati nurani. Karena sudah jelas pondok pesantren, yayasan itu adalah merupakan mitra pemerintah, atau bahkan bukan mitra, kepanjangan tangan dari pemerintah untuk mengelola dana masyarakat. Lihat saja outputnya, bagaimana, apa yang dihasilkan oleh yayasan tersebut. Apakah itu adalah sangat bermanfaat bagi masyarakat atau justru merugikan masyarakat? Jadi jangan hanya dilihat dari undang-undangnya saja atau pelanggarannya saja, tapi lihat apakah ada korbannya, apakah ada yang merasa dijadikan korban dalam pengelolaan dana tersebut. Jika tidak ada korbannya, untuk apa dilakukan penegakan hukum? Karena
penegakan hukum dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan bagi si korban. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.